Halo, Habibie di sini di channel Komputer. Di video ini kita akan memulai coding backend untuk itunya, scripting PHP-nya untuk memproses ini form submission dari halaman checkout ini. Saat bayar sekarang, tombol bayar sekarang ini diklik, dia akan mengirim data berupa teks JSON ke server, dan di sini file donation submission ini akan memproses data tersebut. Untuk memulainya, di sini saya akan membuat sebuah menambahkan if statement di sini. If is set post. Tadi parameter postnya apa yang dikirim? Ada di index.php, ada di bagian keranjang belanja cart, bukan ini ya, ini parameternya form data. Kalau ada request post form data dari klien, maka kita akan retrieve apa itu kontennya. Jadi di sini saya bikin variable form data sama dengan SQL post form data. Karena kita ini akan menggunakan database, kita akan mengakses database dari file donation submission ini, maka kita perlu men-include file-file database yang ada, seperti halnya ini db connection sama function dan db.php ini. Tiga file ini kita copy dan paste di sini, 3 baris kode itu. Lalu di sini kita akan memproses form data tersebut. Untuk memproses form data yang berupa JSON tadi, kita perlu mengkonvertnya kembali dari JSON menjadi variabel PHP. Di sini ada yang namanya PHP JSON decode. Bisa kita cek contohnya seperti apa. Ini misalnya teks JSON, lalu kita bisa mendecode teks JSON tadi menjadi objek PHP dengan cara memanggil function JSON decode dengan parameter teks JSON tadi. Maka di sini saya akan coba memanggil JSON decode ini. Lalu parameternya adalah variabel form data tadi, dan disinilah yang akan kita masukkan ke dalam database. Hanya saja karena kita nanti membutuhkan tabel baru untuk database kita, sementara ini di database kita ada 3 tabel ini atau 4, ada icons, options, programs, dan slider. Saya butuh satu tabel lagi yang namanya payments. Jadi saya akan membuat sebuah table di sini. Untuk konfigurasi penambahan tabelnya hanya bisa dijalankan di file admin.php. Jadi ini saya edit di bagian di file dbinit ya. Dbinit sini saya akan membuat tabel baru. Misalnya ini saya copy tabel baru ini, nanti nama tabelnya adalah table payments. Lalu nanti table payment itu ada ID secara otomatis. Terus nanti di sini saya perlu sebagai referensi saya perlu kolom user ID. Untuk user ID-nya dia bentuknya integer tipenya, jadi ini saya jadikan integer. Jangan lupa table payments-nya di copy juga di sini, di paste juga. Dan variabel table payments ini kita harus buat dulu. Dia itu apa? Kita belum buat. Di file donasi ini ya, bukan db.php. Di
Di sini kita akan mendefinisikan apa itu table payments. Table payments adalah table prefix ditambah string payments. Lalu ini kalau saya refresh sekarang halaman adminnya ya, halaman adminnya kalau saya refresh, maka seharusnya muncul tabel payments, tabel baru di sini. Kalau kita lihat donasi DM dan ini payments sudah muncul tabelnya. Dan di sini kita nanti perlu isi user ID. Lalu karena kita ini menerima text JSON dari klien, maka text JSON tersebut di PHP ini saya akan simpan dalam database, ke dalam database. Saya perlu menambahkan satu lagi kolom yang saya kasih nama card data. Form data atau card data sama saja, nantinya kita isi dengan text JSON yang dikirim oleh user tadi. Untuk ukurannya saya kasih 750 varchar. Dan sekarang untuk scripting ini ya, untuk memasukkan data ke tabel tersebut, di sini nantinya kita akan, ini saya komen dulu, saya akan panggil perintah query user ID. Iya, user ID saya belum ada. Coba saya masukkan form datanya saja dulu. Untuk user ID nya sementara kosongkan saja, karena si orang yang mengirim donasi ini kan belum tentu dia terdaftar ya. Jadi kalau nggak ada user ID dibikin kosong saja, atau sebagai gantinya user ID saya ganti jadi email saja. Lebih baik saya ganti jadi email. Di sini user ID saya ganti jadi email. Untuk tipenya varchar 300. Ya, jadi pakainya email ya. Ini user ID saya hapus saja dari sini karena nggak dipakai. Card, ini kebalik ini, card data gimana? Card data. Oke ya. Jadi di sini kita akan panggil query insert into table payments. Lalu di sini kolom-kolomnya, lalu values-nya kolomnya apa saja, ada email dan ada card data. Card data ini akan kita isi dengan variabel form data tadi. Lalu untuk email, disinilah kita harus meretrieve atau mengambil informasi data-data apa emailnya yang ada di dalam JSON text ini tadi. Email, ini variabel email ini akan kita buat di atas ini. Email ini tadi kan form data ini saya ganti jadi JSON ya, form data JSON. Ini saya copy paste ke sini. Lalu di sini saya bikin variabel lagi yang namanya form data doang, form data aja, sama dengan ini JSON decode form data. Lalu nanti kita akan definisikan variabel email. Email ini adalah form data, terus tadi yang namanya apa ya, tadi kan saya ada variabel JavaScript yang namanya card data di sini.
strukturnya cardData.donatur.email. Jadi di sini saya copy paste. Email sama dengan form data.donatur.email gini kalau nggak salah ya. Dia strukturnya kalau di PHP itu pakai ini. Ini kita coba dulu, kalau salah nanti saya ganti, kayaknya yang begini, email form data JSON. Lalu setelah ini diproses, kita akan mengecho angka 1 bahwa menunjukkan bahwa form submissionnya berhasil. Coba ini saya itu dulu, inisialisasi dulu, instan apa ya, iya inisialisasi, refresh, sudah ada kolom ID, email, card data. Dan sekarang saya akan coba submit form ini, klik bayar sekarang, muncul pesan, dia bilangnya gagal ya. Mungkin coba saya echo. Oh, ini yang di index.php ini sebagai gantinya menampilkan show alert, saya mau console log aja. Mana, bukan ini ya, yang jQuery post tadi di atas. Nah, yang gagal ini mau saya console.log juga, atau ini gini, saya komen, ini gantinya gagal, ini saya kasih data. Coba saya refresh, tapi nantinya kalau pakai show alert dia nggak kelihatan lama. Console log aja, console.log. Oke, saya refresh dulu, submit. Nah, dia ada error di sini, dia bilangnya SQL undefined function. Ya, jadi kita belum include function.php ya. Di sini ada functions.php ini, saya lupa belum include, harus di include dulu di sini. Oke, di sini ada functions. SQL-nya nggak pakai underscore. Saya salah ketik tadi. Coba saya ulangi ya. Bayar sekarang. Apa yang jadi? Ini kayaknya responnya. Oh, ini. Tapi kok nggak keklik ya. Undefined variable form data. Oke, line 9. Coba kita cek line 9 form data. Oh iya, ini form data ini saya lupa, ini harus copy paste ke sini. Oke, coba ulangi lagi. Klik bayar sekarang. Data donatur of non object. Nah, berarti ini coba gini, form data, card data. Nah, coba ya, klik lagi. Ini untuk div bayar sekarang ini kayaknya yang bagian atas enggak bisa diklik ya. Oh, bisa. Kalau gini kok nggak mau. Oke, coba lagi, klik bayar sekarang, card data. Untuk debug-debugnya ini kayaknya masih belum jelas, ini form datanya ini. Kita ini saja, ini kita komen dulu begini, dan di sini kita echo si form data ini, form data
tampil dalam bentuk teks. Klik bayar sekarang, 0. Form data, dia bilang 0 ya form datanya, padahal ini udah JSON decode. Form data JSON, data JSON. Apa karena ESG SQL nya ini ya? Coba kalau nggak pakai itu bagaimana? Oke, jadi tidak bisa dikasih ESG SQL supaya, karena kalau kita kasih ESG SQL dia tanda petik ini dia hilangin. Ada simbol-simbol tertentu di JSON ini yang bakal dihilangin oleh ESG SQL. Kalau begini saja, berarti saya punya variabel form data ini nantinya bisa kita akses email donaturnya tanpa card data ini gini. Coba kalau gini terus kita echo, kita echo email si donatur ini apa, enter, bayar sekarang. Nah, muncul masdul@gmail.com ini ya. Kemudian karena kita sudah punya email tadi, maka alamat email ini akan kita masukkan ke dalam tabel email di kolom email di data di table payment, di tabel pembayaran. Lalu setelah itu berhasil, kita akan echo angka 1 di sini. Coba ini kita ulang, kita klik bayar sekarang. Ini apa sih yang ngilangin ini, ngalangin dia bisa diklik? Oh ini ya, jadi ini tombol WhatsApp ini dia nutupin tombol ini. Nanti kita edit, atau kita edit sekarang. Ini ya, dia karena width 100% ini. Coba ini saya edit dulu ya, soalnya dia ngalangin tombol yang ada di belakangnya. Ada di index.php sini, dia ini ya, icon WhatsApp-nya itu dalam bentuk SVG, kode SVG. Ini dia. Ini kalau nggak width 100% bagaimana? Bottom left 0, leftnya jangan dikasih. Nah, coba begini. Oh ya, dia munculnya di situ. Oke, itu mungkin nanti saja ya, soalnya nanti jadi kelamaan. Atau gimana ya? Ya, nanti saja kita kerjakan ini dulu, backendnya ini. Ini sudah tinggal klik tadi ya, tinggal klik saja bayar sekarang. Nah, sekarang pesannya berhasil. Lalu kalau berhasil berarti dia harusnya sudah masuk ke dalam tabel payments ini. Coba saya klik browse. Nah, muncul data-data tersebut. Ini saya hapus karena tadi nggak ada data emailnya. Saya hapus dan coba saya ulang lagi, kali ini dengan nama berbeda. Donasi. Saya klik bayar sekarang, berhasil. Lalu harusnya masuk di sini. Nah, sekarang kita sudah punya record data yang telah kita sudah punya record form yang sudah disubmit oleh user yang mengirim donasi. Nantinya di dalam admin sini perlu saya tambahkan satu halaman atau satu tab khusus untuk si admin bisa melihat daftar
donasi yang sudah disubmit oleh user, dan nanti ya ada status terverifikasi atau belumnya, dan nantinya juga ada fitur tombol verifikasi. Kalau sudah diverifikasi oleh si admin, nanti dia verifikasi, statusnya menjadi verified. Itu secara manualnya ya. Nanti kalau secara otomatis dengan payment gateway, kalau dia udah otomatis ke validasi pembayarannya udah benar, maka secara otomatis ini akan statusnya akan menjadi verified. Oke, mungkin itu saja. Ini masih sampai sini. Yang jelas sudah masuk ke database recordnya, form yang disubmit, dan nanti akan saya teruskan di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.